Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kesehatan di dalam Islam. Berikut ini akan kita sajikan pembahasan tentang beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesehatan yang kemudian pada abad modern diteliti oleh para pakar di bidang kesehatan. Ternyata apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini dapat dibuktikan dengan penelitian-penelitian ilmiah. Semua orang mengakui kejujuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hidup sezaman dengan beliau maupun mereka yang hidup sesudahnya. Berbagai kontroversi dan keraguan semula muncul, namun kemudian perlahan-lahan mulai keraguan itu tenggelam seiring dengan lahirnya berbagai fakta dan penemuan ilmiah yang membenarkan lisan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang terucap dari lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan setiap kebenaran. Begitu pula berbagai pernyataan beliau terkait dengan kesehatan, karena memang apa yang dikatakan oleh beliau itu adalah wahyu yuha. Juga saat ini memperlihatkan fakta-fakta ilmiah yang membenarkan perkataan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam. Lalu kemudian para ahli itu akhirnya mengakui kebenaran dari apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pengakuan itu kadang di antara mereka melakukan dengan cara atau secara terpaksa. Di antara hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kesehatan ini adalah hadis tentang mencelupkan lalat. Hadis tentang mencelupkan lalat apabila ada seekor lalat hinggap di sebuah minuman dan dicelupkan ke dalamnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyamishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahad janahaihi da'un wa fil akhari dawa'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada lalat jatuh dalam tempat minum kalian, maka celupkanlah, kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada salah satu sayap lainnya terdapat obat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan dengan seksama hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan umatnya secara keseluruhan mengenai 3 permasalahan pada waktu
itu belum diketahui oleh manusia bahwa ada kebenaran itu, kecuali disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketiga hal tersebut adalah lalat membawa penyakit. Yang kedua, lalat membawa anti kuman. Dan yang ketiga, lalat apabila dicelupkan seluruhnya atau seluruh tubuhnya ke dalam air, maka anti kuman itu yang ada pada salah satu sayapnya akan menetralkan kuman yang ada pada sayapnya yang satunya atau yang lainnya. Inilah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, informasi rahasia yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada masa beliau belum ada metode, belum ada cara untuk membuktikan bahwa pada sayap lalat itu ada racun dan ada obat. Belum ada. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan itu. Maka dua orang dokter dari Mesir, Dr. Mahmud Kamal dan Dr. Muhammad Abdul Mun'im Husain, mampu membuktikan kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mampu membuktikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, pada tahun 1871 ada seorang profesor Jerman yang bernama Brifel dari Universitas Halle di Jerman menemukan bahwa pada lalat rumah mengidap parasit jenis jamur yang diberi nama Impozamusti. Impozamusti adalah jamur yang ada pada lalat yang ada di rumah-rumah kita itu. Ia adalah parasit yang hidup menyertai lalat secara permanen. Impozamusti. Dan lebih teliti lagi, di dalamnya terdapat parasit jenis jamur yang bernama Antomophthalmi. Antomophthalmi yang tergolong bagian terpenting dalam keluarga jamur parasit jenis lumut. Ya, kira-kira seperti itu. Dan hasil penelitian tersebut setidaknya telah membuktikan kebenaran dari permasalahan pertama, yakni lalat membawa kuman penyakit. Bahwa salah satu sayap lalat terdapat penyakit yang telah dibuktikan secara ilmiah oleh dunia kedokteran. Lalu bagaimana dengan pembuktian kebenaran bahwa di sayap lain dari lalat mengandung obat atau anti kuman? Dan ternyata penemuan ilmu kedokteran modern membenarkan apa yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, pada tahun 1945, profesor spesialis jamur yang bernama Langirun mengumumkan bahwa parasit yang selalu hidup di dalam perut lalat dalam bentuk sel bulat ini terdapat enzim kuat yang mampu menawarkan dan melarutkan bagian serangga yang membawa penyakit. Yang kedua, pada tahun 1947 sampai 1950 ada dua ilmuwan yang berasal dari Inggris, Aronstein dan Cook, serta ilmuwan dari Swiss, Rullius. Mereka mampu memisahkan zat yang hidup di dalam tubuh lalat. Subhanallah. Mereka memisahkan zat yang kemudian mereka namakan dengan zat gafasin. Dan zat ini dikeluarkan dari bagian jamur yang hidup di dalam tubuh lalat. Subhanallah. Gafasin adalah zat antibiotik yang mampu membunuh kuman yang bermacam-macam. Di antaranya kuman yang disebut dengan Amorous positif dan negatif, kuman disentri dan kuman tipus. Pembuktian yang ketiga yang berkenaan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini adalah pada tahun 1948
ada yang bernama Bioyan, kemudian Curtis, kemudian Hemix, kemudian Jeffries, dan Mike John. Mereka semua berasal dari Inggris, yang kemudian melakukan penelitian dan mampu memisahkan zat antibiotik yang mereka namakan dengan glutizin. Glutizin ini mampu mengalahkan kuman Amorous negatif, mampu mengalahkan tifus, dan mampu mengalahkan difteri. Saudara sekalian, ini di antara penemuan-penemuan ilmuwan modern yang berkaitan dengan dua sayap lalat yang kita sebutkan tadi. Maka penemuan ilmiah ini memberikan bukti bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan fakta ilmiah yang terjadi, dan ini jauh sebelum diteliti oleh dunia kedokteran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, cukuplah penemuan tersebut mewakili sekian banyak penemuan yang membuktikan kebenaran hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ilmu modern membuktikan bahwa lalat membawa kuman dan kotoran pada sayapnya, membawa kuman pada sayapnya, membawa racun pada salah satu sayapnya, dan membawa obat pada salah satu sayapnya yang lain. Dan ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan kita. Maka sungguh Islam adalah ajaran yang mulia, ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ajaran itu menembus masa, melewati zaman, menembus periode-periode, lalu telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bahan pengetahuan, menjadi bahan penelitian, menjadi bahan riset-riset ilmiah yang dilakukan oleh para ahli-ahli kedokteran, baik itu kedokteran Barat maupun kedokteran Islam. Maka kita berharap bahwa umat Islam akan semakin yakin dan percaya dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam untuk kemudian dipelajari dan dijadikan rujukan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.